Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan dosen sekalian, kami akan mempresentasikan tentang jaminan fidusia benda bergerak analisis putusan nomor 19 Perdata Gugatan Sederhana tahun 2022 Pengadilan Negeri Kendari. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil dari pembahasan kami, yaitu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zidil Wibisono dengan NIM akhir 414. Saya Sandi Alfiansyah dengan NIM akhir 796. Saya Dioris Nafik dengan NIM akhir 800. Saya Adila Masita dengan NIM akhir 795. Saya Inzrika Nauli dengan NIM akhir 797. Saya Dian Mary Sirmatea dengan NIM akhir 807. Saya Loren Syaifana dengan NIM akhir 402. Langsung aja kita let's go ya teman-teman. Baik, sebelum masuk ke bab putusan, saya akan menjelaskan tentang apa itu fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan si pemilik benda. Lalu, apa itu jaminan fidusia? Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas suatu benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hipotek. Lalu dasar hukum fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Lalu benda objek fidusia. Benda yang dapat menjadi objek fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, dan baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan atau hipotek. Objek benda bergerak ini dapat berwujud kendaraan bermotor, persediaan barang atau inventory, dan mesin dan peralatan. Next. Lalu ada ciri atau karakteristik lembaga fidusia. Yang pertama, memberikan kedudukan yang mendahului atau hak preferen. Yang kedua, selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek berada. Yang ketiga, memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum. Lalu ciri yang terakhir adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah permasalahan dalam praktik fidusia. Yang pertama, objek jaminan mudah dipindahkan, dijual, atau digadaikan lagi. Dalam jaminan fidusia, barang jaminan tetap berada di tangan debitur sehingga debitur masih dapat menggunakan barang tersebut. Karena itu, ada risiko barang dipindahkan, dijual, atau bahkan dijaminkan kembali tanpa sepengetahuan kreditur. Hal ini dapat merugikan kreditur karena objek jaminan menjadi sulit ditemukan saat akan dieksekusi. Yang kedua, fidusia tidak didaftarkan atau hanya dibuat di bawah tangan. Sebagian perjanjian fidusia hanya dibuat secara sederhana tanpa ada akta notaris dan tanpa pendaftaran resmi. Padahal pendaftaran fidusia penting agar kreditur memiliki kekuatan hukum dan hak eksekusi. Jika tidak didaftarkan, kedudukan kreditur menjadi lemah apabila terjadi sengketa. Yang ketiga, data objek jaminan tidak dijelaskan dengan rinci. Seringkali kreditur barang jaminan tidak dicantumkan secara lengkap, misalnya nomor mesin, nomor angka, jumlah barang, atau spesifikasi lainnya. Akibatnya, sulit menentukan objek mana yang sebenarnya dijaminkan dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Yang keempat, objek jaminan bisa rusak, hilang, atau nilainya turun. Karena barang tetap digunakan oleh debitur, kondisi barang dapat mengalami kerusakan, hilang, atau mengalami penyusutan nilai. Hal ini menyebabkan nilai jaminan menjadi tidak sebanding dengan uang yang dijamin, sehingga meningkatkan resiko kerugian bagi kreditur. Yang kelima, debitur wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya seperti terlambat atau tidak membayar angsuran sesuai perjanjian. Kondisi ini menjadi salah satu masalah utama dalam praktik fidusia karena dapat memicu proses penagihan maupun eksekusi jaminan. Yang keenam, debitur wanprestasi tetapi status wanprestasinya diperdebatkan. Dalam praktiknya sering terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah debitur benar-benar sudah wanprestasi atau belum. Debitur mungkin merasa masih memiliki waktu pembayaran atau belum menerima somasi. Perdebatan ini sering menimbulkan sengketa antara debitur dan kreditur.
Selanjutnya, eksekusi objek fidusia sering menimbulkan konflik. Pengambilan barang jaminan atau jaminan oleh kreditur sering memicu pertentangan, terutama jika dilakukan secara tiba-tiba atau tanpa prosedur yang jelas. Tidak jarang terjadi penolakan dari debitur karena keributan di lapangan karena debitur merasa haknya dilanggar. Selanjutnya adalah penggunaan debt collector yang tidak sesuai prosedur. Beberapa kreditur menggunakan debt collector dalam penagihan dan penarikan barang. Masalah muncul apabila debt collector ini bertindak kasar, melakukan intimidasi, atau tidak memiliki surat tugas yang sah. Tindakan tersebut dapat melanggar hukum dan merugikan debitur. Selanjutnya, objek fidusia dijaminkan lebih dari satu kali. Ada debitur yang menjaminkan barang yang sama kepada beberapa kreditur sekaligus. Hal ini menimbulkan masalah mengenai siapa yang lebih berhak atas objek jaminan ketika terjadi wan prestasi. Terakhir, fidusia atas stok barang atau piutang sulit diawasi. Dalam fidusia atas persediaan barang dagangan atau piutang usaha, jumlah dan kondisi objek jaminan dapat terus berubah karena sifatnya dinamis. Kreditur sering mengalami kesulitan mengawasi nilai dan keberadaan objek jaminan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai duduk perkara nomor 19 Perdata Gugatan Sederhana tahun 2022 di Pengadilan Negeri Kendari. Nah, di sini awal mula perkaranya itu ada kesepakatan jaminan fidusia. Nah, yang penggugat itu adalah Indomobil Finance Indonesia yang beralamat di situ, yang diwakili oleh Nasrun dan di sini bergerak dalam bidang pembiayaan. Ya, untuk tergugat itu adalah Samuel Situmorang, yaitu pihak yang memberikan jaminan fidusia. Nah, jenis perkaranya itu adalah gugatan sederhana perdata dan tanggal putusan diterima pada tanggal 7 Desember 2022. Next. Nah, duduk perkara ini dimulai pada 7 September 2015, di mana penggugat dan tergugat tadi Samuel Situmorang dan Indomobil Finance itu menandatangani PPK DPH, perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang nomor 660 dan surat kuasa jaminan fidusia. Nah, si Samuel itu membeli mobil dengan kredit sebagai debitur dengan nilai 155.880.000 pembelian unit Datsun Go Type T 2015. Lalu dibuatlah akta jaminan fidusia pada tanggal 29 September dan 2 Oktober 2015. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa jaminan fidusia itu sah secara hukum karena udah ada aktanya, udah ada legalitasnya. Nah, jadi kewajiban tergugat itu Samuel Situmorang itu membayar 3.246.000 selama per bulan selama 48 bulan. Itu selama 4 tahun untuk melunasi 155 juta itu. Nah, pada angsuran ke-27 ini pembayarannya mandek yang mengakibatkan itu wan prestasi. Terus memasuki angsuran ke-28 tergugat berhenti membayar. Tergugat diketahui pindah domisili ke Jakarta. Jadi tergugat juga sempat dikasih surat somasi. Terus waktu diteliti tergugat pindah ke Jakarta. Terus pada Agustus September 2022 penggugat mengirimkan 3 surat somasi. Nah, ini dikirimnya tuh waktu 31 Agustus 2022, 6 September, 13 September. Nah, seluruh somasi itu diabaikan. Padahal penggugat masih ingin beriktikat baik. Dan akhirnya dibawalah ke pengadilan. Nah, duduk perkara di sini objeknya tadi ada mobil Datsun, terus ada pokok tuntutannya. Pokok tuntutannya itu 265 juta, yang itu sisa hutang pokoknya itu tinggal 68 juta yang tidak dibayarkan dan denda keterlambatan 197 juta. Tapi yang dikabulkan oleh hakim tuh hanya sisa hutang pokok 68 juta.
yang untuk dibayarkan. Nah, dasar hukum di sini dikemukakan pasal 1234, 1238, 1243, 1338 KUH Perdata dan UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 15 ayat 2 tadi yang sudah disebutkan dari awal tadi sama teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada detail objek jaminan fidusia. Pertama ada spesifikasi kendaraannya, itu ada mobil Datsun Go tipe T aktif tahun 2015 dengan warna abu-abu metalik dan nomor polisi DT 1304 OE yang beratas nama Samuel Sitomoral. Dasar legalitasnya diikat dengan Akta Jaminan Fidusia nomor 838 yang dibuat tanggal 29 September tahun 2015 oleh Notaris Sudirman SHMKN dan telah didaftarkan di Kemenkumham dengan sertifikat jaminan fidusia pada tanggal 2 Oktober tahun 2015. Kedudukannya dalam perkara ini yaitu berfungsi sebagai agunan resmi atas hutang tergugat dan memiliki kekuatan setara putusan pengadilan berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sehingga bisa disita atau dieksekusi saat tergugat wan prestasi. Next. Selanjutnya ada pokok permasalahannya. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat. Pada tanggal 7 September tahun 2015, PT Indomobil Finance Indonesia sebagai penggugat dan Samuel Sitomorang sebagai tergugat menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian mobil Datsun Go tipe T aktif tersebut. Tergugat diwajibkan untuk membayar angsuran mobil sebesar 3.246.000 setiap bulannya selama 48 bulan terhitung mulai 14 Oktober tahun 2015. Pada angsuran ke-28, tepatnya pada tanggal 14 Januari tahun 2018, tergugat mulai menunggak dan gagal membayar cicilan mobil tersebut. Penggugat telah berusaha menagih tunggakan tersebut secara musyawarah dan telah mengirimkan surat somasi sebanyak 3 kali. Namun, tergugat tidak menanggapi dan dianggap tidak memiliki itikat baik dalam melunasi kewajibannya tersebut. Akibat kelalaian ini, penggugat menuntut tergugat ke pengadilan untuk melunasi sisa hutang pokok beserta denda. Selanjutnya terdapat pertimbangan hakim. Yang pertama itu adalah hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang atau yang biasa disebut dengan PPK-DPH dengan nomor 660, 150, 1851. Itu hakim menimbang bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu PPK-DPH pada tanggal 7 September 2015 yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia nomor 838 pada tanggal 29 September 2015 serta Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W27 00030 256 AH0501 pada tanggal 2 Oktober 2015 atas objek jaminan berupa kendaraan roda 4 merek Datsun Go Type T Active. Lalu yang kedua itu adalah berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan P5 dan keterangan saksi, penggugat telah melaksanakan kewajibannya namun tidak ada itikat baik dari tergugat, yaitu hakim menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan P5 dan keterangan saksi, penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pembiayaan kepada tergugat sebesar Rp155.888.000, sedangkan tergugat berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp3.246.000 setiap bulan selama 48 bulan atau 4 tahun. Akan tetapi, tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sejak angsuran ke-28 pada tanggal 14 Januari 2018 sehingga terjadi tunggakan pembayaran. Lalu yang ketiga itu adalah upaya penagihan dan somasi sebanyak 3 kali kepada tergugat namun hasilnya nihil, yaitu hakim menimbang bahwa penggugat telah melakukan upaya penagihan dan memberikan somasi sebanyak 3 kali kepada tergugat, namun tergugat tidak memberikan tanggapan maupun menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Dengan demikian, tergugat telah lalai memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1238 KUH Perdata. Lalu yang keempat, tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan atau yang biasa disebut dengan manifestasi, yaitu hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga perbuatan tergugat memenuhi unsur manifestasi. Hakim berpendapat bahwa penggugat berhak menuntut pemenuhan prestasi dan pembayaran sisa hutang pokok oleh tergugat. Lalu yang kelima,
Adanya perbedaan nominal denda dalam surat somasi dan gugatan yang menyebabkan tuntutan denda tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup. Itu yang kelima, hakim menimbang bahwa mengenai tuntutan denda keterlambatan sebesar Rp197.421.600.000, majelis hakim menilai tidak terdapat rincian perhitungan resmi dan konsisten dari penggugat terkait besaran denda tersebut. Adanya perbedaan nominal denda dalam surat somasi dan gugatan menyebabkan tuntutan denda tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup, sehingga tuntutan mengenai denda keterlambatan patut ditolak. Lalu yang keenam, hakim mengabulkan tuntutan sisa hutang pokok sebesar Rp68.166.000 karena memiliki dasar hukum dan bukti yang sah. Itu hakim menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 terdapat rincian resmi mengenai sisa hutang pokok tergugat sebesar Rp68.166.000 sehingga tuntutan penggugat mengenai sisa hutang pokok memiliki dasar hukum dan pembuktian yang sah untuk dikabulkan. Lalu yang ketujuh, bahwa objek sengketa dijamin dengan jaminan fidusia yang sah, maka penggugat berhak memperoleh perlindungan hukum atas objek jaminan fidusia tersebut. Yaitu hakim menimbang bahwa karena objek sengketa dijamin dengan jaminan fidusia yang sah menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka penggugat berhak memperoleh perlindungan hukum atas objek jaminan fidusia tersebut. Lalu yang terakhir, gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka tergugat sebagai pihak yang dihukum telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yaitu hakim menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya adalah amar putusan. Amar putusan yang pertama adalah menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. Jadi hakim menyatakan bahwa tergugat, yaitu Samuel Situmorang, telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali, yaitu pada 8 November 2022, 16 November 2022, dan 23 November 2022. Namun dengan demikian, tergugat tidak pernah hadir di persidangan, baik melalui individu ataupun melalui kuasa hukumnya. Ketidakhadiran ini disertai dengan alasan yang tidak sah secara hukum. Yang kedua adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan fair stay. Jadi hakim tidak mengabulkan seluruh gugatan dari penggugat, melainkan hanya sebagian. Alasannya adalah karena adapun beberapa gugatan dari penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan juga akurat. Secara khusus dalam tuntutan denda keterlambatan sebesar Rp197.421.600 itu ditolak karena data perhitungan yang dikeluarkan secara sah oleh PT Indomobil Finance Indonesia itu tidak resmi dan juga tidak konsisten dalam perhitungannya. Dan kemudian dalam first take, dalam mekanisme hukum acara perdata Indonesia, first take itu terjadi mekanismenya ketika tergugat itu tidak hadir dalam persidangan, tidak hadir dalam persidangan karena tidak ada alasan yang sah secara hukum. Sehingga yang ketiga itu adalah menyatakan sah perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang atau PPKDPH nomor 660-1501-851 pada 7 September 2015. Jadi perjanjian yang terjadi antara si penggugat yaitu PT Indomobil Finance Indonesia dan juga Samuel Situmorang selaku tergugat itu terjadi pada 7 September 2015. Itu sah secara hukum karena kedua belah pihak telah mengingatkan dirinya untuk melakukan kewajiban mereka secara masing-masing dengan sukarela, di mana penggugat itu berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp155.808.000 untuk pembelian kendaraan, sedangkan tergugat itu berkewajiban membayar angsuran selama 48 bulan sebesar Rp3.246.000. Yang kemudian amar putusan yang keempat menyatakan sah Akta Jaminan Fidusia nomor 838 tanggal 29 September 2015 dan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W2700302556 AHAL 0501 tanggal 2 Oktober 2015. Jadi akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris yaitu Sudirman SHMKN dan sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia kantor
wilayah Sulawesi Tenggara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia itu sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Amar putusan yang kelima adalah menyatakan sah perbuatan tergugat sebagai ingkar janji atau wan prestasi, di mana tergugat telah terbukti untuk melakukan wan prestasi. Wan prestasi itu adalah terjadi ketika si debitur tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan atau telah jatuh tempo, di mana tergugat itu terbukti tidak membayar angsuran pada angsuran yang ke-28 pada tanggal 14 Januari 2018 sehingga berakhirnya masa perjanjian. Sedangkan si penggugat itu telah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali pada tanggal 31 Agustus 2022, 6 September 2022 dan juga 13 September 2022. Namun dari 3 somasi tersebut si tergugat tidak segera memberikan itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Next. Amar putusan yang keenam adalah menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang pokok sejumlah Rp68.166.000 dengan seketika dan sekaligus lunas. Nah, hakim mengabulkan tuntutan untuk pembayaran sisa hutang pokok yaitu Rp68.166.000 berdasarkan bukti surat P5 berupa histori pembayaran atau statement of account yang dikeluarkan resmi oleh PT Indomobil Finance Indonesia. Yang ketujuh adalah mengabulkan adanya objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan Datsun Go Type T aktif. Yang selanjutnya yang ke-8 adalah menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan dari tergugat, di mana putusan ini sebenarnya belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, tetapi putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kemungkinan bahwa dari pihak tergugat itu akan memberikan upaya hukum. Nah, dasarnya ini adalah karena si penggugat itu memberikan bukti-bukti yang akurat dan juga dasar hukum yang kuat, sehingga ini juga dapat dilaksanakan dan juga untuk perlindungan dalam kepada si penggugat selaku sebagai kreditor. Yang selanjutnya adalah menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000. Ini karena tergugat yaitu Samuel Situmorang merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka dia wajib membayar biaya perkara sebesar Rp310.000. Yang terakhir adalah menolak gugatan penggugat untuk selain dan juga selebihnya. Analisa pasal pada kasus dalam putusan ini yang pertama adalah pasal 1234 KUH Perdata. Nah, dalam pasal ini menjelaskan bahwa prestasi adalah kewajiban debitur untuk memenuhi isi dari perjanjian tersebut. Nah, dalam perkara ini tergugat wajib membayar angsuran untuk setiap bulannya. Tergugat berhenti membayar sejak angsuran ke-28 sehingga dianggap telah melakukan ban prestasi. Pada pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap lalai setelah diberikan somasi atau peringatan. Nah, penggugat itu telah memberikan peringatan atau somasi sebanyak 3 kali. Somasi yang pertama diberikan pada tanggal 31 Agustus 2022, somasi yang kedua pada 6 September 2022, somasi yang ketiga ada pada tanggal 13 September 2022. Nah, karena tidak ada tanggapan dari tergugat, unsur kelalaian dalam hal ini terpenuhi. Pada pasal 1238 KUH Perdata, pihak yang bukan prestasi wajib mengganti kerugian. Hakim hanya mengabulkan sisa hutang pokok sebesar Rp68.166.000. Tuntutan denda itu ditolak dikarenakan rincian perhitungannya itu tidak jelas dan juga tidak konsisten. Nah, analisis dalam hal ini, hakim itu menilai bahwa bukan prestasi di sini itu terbukti, tetapi tuntutan kerugian tetap harus dibuktikan secara rinci dan juga secara sah. Nah, analisa pada Undang-Undang Jaminan itu sendiri pada pasal 1338 KUH Perdata, Pacta sunt servanda, perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuat dan juga orang yang menyetujuinya. Nah, hakim menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan, KTA jaminan fidusia, sertifikat fidusia dan juga sah mengikat secara hukum. Nah, pada pasal 1339 KUH Perdata, pasal hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hakim menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan, aikan jaminan fidusia, sertifikat fidusia itu sah dan juga mengikat secara hukum. Selanjutnya adalah rekomendasi atau saran. Yang pertama, debitur harus memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian atau segera mengajukan penyelesaian apabila mengalami kesulitan membayar. Debitur sebaiknya membayar angsuran tepat waktu sesuai isi perjanjian. Jika mengalami kesulitan keuangan, debitur perlu segera
fidusia berkomunikasi dengan kreditur untuk mencari solusi seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran agar sengketa dapat dihindari. Yang kedua, debitur harus menanggapi somasi dan menunjukkan itikat baik. Somasi merupakan peringatan resmi dari kreditur. Debitur perlu menanggapi somasi dengan baik dan tidak mengabaikannya. Sikap kooperatif menunjukkan adanya itikat baik sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai. Yang ketiga, kreditur wajib menyiapkan perhitungan denda secara rinci, resmi dan konsisten sejak somasi sampai gugatan. Kreditur harus memberikan rincian denda dan tagihan secara jelas agar debitur mengetahui dasar perhitungannya. Konsisten jumlah tagihan penting untuk menghindari tuduhan adanya manipulasi atau ketidakjelasan dalam proses penagihan. Yang terakhir, nominal dalam somasi, posita, petitum, dan alat bukti harus sama. Semua dokumen hukum harus memuat jumlah tagihan yang konsisten. Jika terdapat perbedaan nominal antara somasi, gugatan, dan alat bukti, hal tersebut dapat melemahkan posisi hukum kreditur di pengadilan dan menimbulkan keraguan terhadap keabsahan tuntutan. Berdasarkan putusan nomor 19 Perdata Gugatan Sederhana garing 2022 garing Pengadilan Negeri Kendari, dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum kepada kreditur apabila debitur melakukan manifestasi. Di dalam perkara ini, tergugat terbukti lalai memenuhi kewajibannya membayar angsuran sesuai perjanjian, sehingga hakim mengabulkan tuntutan pembayaran sisa hutang pokok sebesar Rp68.166.000 serta menyatakan objek jaminan fidusia sah untuk dieksekusi. Namun, menolak tuntutan denda karena tidak didukung oleh bukti perhitungan yang jelas dan konsisten. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, kami punya beberapa pantun. Fidusia dijamin dengan akta, Cakep. kepastian hukum jadi pegangan. Cakep. Presentasi telah sampai titik akhirnya. Semoga ilmunya tetap jadi ingatan. Yeay. Terima kasih.